Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kelanjutan fluida statis kemarin tentang apa ya? Hukum Pascal. Pelajaran SMP ya. Ingat-ingat kembali ya. Nah, ini sini Ibu ada ilustrasi ya. Di sini ada penampang satu, penampang yang kecil. Nah, di sini ada penampang yang dua, penampang yang besar. Nah, penampang kecil memberikan tekanan kepada penampang besar yang sama besarnya. Nah, ini dia bunyi hukum Pascal. Jika tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah. Ruang tertutup berarti dia tidak bocor ya, tidak ada celah. Oke, dengan sama besar. Jadi, tekanan di satu dengan tekanan dua besarnya sama. Nah, secara matematis dapat ditulis P1 sama dengan P2. P itu F1 per A1. Maka dari itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini keterangannya. Oke, semuanya dalam satuan Newton per meter persegi. Gayanya dengan Newton, luasnya dengan meter persegi ya. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, 1 dongkrak hidrolik, 2 semprotan obat nyamuk, 3 pompa ban. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ada. Ini hanya contoh kecilnya saja ya. Nah, lanjutnya tentang contoh soal. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecilnya 5 cm persegi dan piston besarnya 0,02 meter persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil tersebut? Nah, diketahui berat 9.000 di sini namanya F2. Kok itu berat jadi gaya Bu? Karena dia berat itu memberikan gaya kepada piston yang apa yang kecil apa yang besar. Kalau mobil piston yang besar ya. Jadi luas penampang besar berarti F2 sama dengan 9.000 Newton. Kita rubah jadi bilangan baku 9 kali 10 pangkat 3 ya Newton. Nah, piston kecil, luas penampang piston kecil berarti A1-nya 5 cm persegi. Dirubah ke meter persegi, cm ke meter naik 2 karena pangkat 2 berarti setiap naik 1 dibagi 100. Karena naik 2 berarti dibagi 10.000. 5 dibagi 10 pangkat 4. 10.000 itu 10 pangkat 4 ya. 5 dibagi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 nya naik jadi min 4 meter persegi. Piston besarnya berarti A2-nya 0,02 meter persegi. Tidak usah dirubah karena sudah meter persegi ya. Cuma dirubah jadi bilangan baku saja. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Yang ditanyakannya, F1-nya berapa? Jawabnya rumusnya yang tadi ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. F1 yang ditanya, A1-nya 5 kali 10 pangkat min 4, F2-nya 9 kali 10 pangkat 3, A2-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Dikali silang. 5 dikali ke 9 ya. Nah, konstanta dengan konstanta kumpulkan. 9 kali 5 per 2 itu konstanta. Bilangan pangkat, bilangan bakunya kumpulkan. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 2-nya naik jadi positif. 9 kali 5 bagi 2, 2,5. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 2. 3 dikurangin 4 ditambah 2 jadi 10 pangkat 1. 22,5 dikali 10 pangkat 1 itu adalah 225 Newton. Gampang ya. Lanjut. Tentang hukum Archimedes. Nah, ini adalah ilustrasi. Ada sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida. Ya, jadi dia tumpah ke sampingnya di dalam wadah yang satu. Nah, ini dia menunjukkan ada FA, gaya ke atas atau gaya apungnya. Nah, di sini ada WB, berat benda yang dipindahkan dari si benda tersebut. Bunyi hukum Archimedes, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Itu yang FA ya tadi ya. Yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan WB. Jadi berat benda yang masuk ke dalam fluida itu beratnya sama dengan zat cair yang di sampingnya tuh, beratnya ya. Nah, secara matematis dapat ditulis FA sama dengan WBF. W itu rumusnya M dikali G. Oke. Nah, di sini ingat SMP. Rumus rho M dibagi V. Ya, kalau ditanya M berarti rho dikali V. Tinggal kamu substitusikan ke yang samping. M-nya diganti rho V. Jadi rho V G. Oke. F sama dengan rho F V BF dikali G. Ya, rho F itu keterangannya ini. FA gaya ke atas, MBF itu massa benda yang tercelup.
Jadi massa benda yang tercelup ke dalam fluida ya, WBF itu volume benda yang tercelup. G itu percepatan gravitasi, rho F itu massa jenis fluidanya. Oke, lanjut. Nah, karena kasus atau gaya ke atas itu menimbulkan 3 peristiwa. Yang pertama, terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini gambaran terapung. Ini yang melayang, semuanya ada di dalam air. Kalau yang terapung itu sebagiannya di atas permukaan, sebagiannya di dalam air. Yang tenggelam jadi di bawah atau di dasar wadah. Nah, salah satunya Ibu berikan contoh, ini ada gayanya, ini ada gaya FA-nya, gaya apungnya. Ini ada WB-nya, berat bendanya. Oke, melayang tenggelam juga sama semua ada ya. Nah, ini ciri-cirinya. Yang terapung FA sama dengan WB. Ya. Nah, massa jenis bendanya karena dia terapung jadi lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, kalau yang melayang FA sama dengan WB, sama seperti terapung. Massa jenisnya sama, dia jadi karena dia melayang jadi rho B sama dengan rho F-nya. Ketenggelam FA dikurangi atau FA lebih kecil. FA lebih kecil dari WB. Kenapa, Bu? Karena gaya angkatnya itu tidak bisa mengangkat si benda sehingga dia tenggelam. Kenapa, Bu, terapung tidak FA lebih besar dari WB? Karena bendanya masih ada di dalam fluida. Ya, kalau FA lebih besar dari WB, dia ada FA-nya itu di bendanya itu jadi dia melayang ke atas. Oke, atau dia terbang di atas permukaan, kan enggak ya. Dia masih ada dalam fluida. Jadi FA-nya sama dengan tenggelam, FA lebih kecil dari WB. Nah, rho B-nya itu lebih besar dari rho F. Rho bendanya lebih besar dari rho fluida. Oke. Nah, lanjut. Nah, contoh soal. Tentukan massa jenis gabus jika 1/4 gabus mengapung di atas permukaan air dan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Diketahui. Nah, ini ada gabusnya. Dia 1/4-nya di atas permukaan air. 1/4 dari gabus, berarti 1/4 dari volume gabus ya. Bisa dipahami kan? Nah, massa jenis airnya 1000 kg meter kubik. Ditanyakannya, rho gabusnya berapa? Jawab, dia terapung. Jadi FA sama dengan W gabus. FA dengan W gabus sama-sama dengan rho GV rumusnya. Nah, seperti ini. Cuma kalau FA itu berarti gaya ke atas si fluida. Makanya dia rho-nya rho fluida. W-nya, V-nya V benda yang tercelup dalam fluida. Bukan volume fluida. Kalau bendanya masuk ke dalam laut berarti kamu ngitung volume laut. Bukan. Jadi bendanya yang masuk ke dalam fluida berapa. Oke. Sama dengan rho gabus, V gabus. Nah, kalau ini berat gabusnya, berat bendanya ya. Nah, G-nya dicoret, tinggal rho F VBF sama dengan rho gabus V gabus. Oke. Nah, Bu, rho F-nya yang ditanya, rho F-nya sudah ada 1000. VBF-nya belum ada. Rho gabus yang ditanya, V gabusnya belum ada. Gimana, Bu? VBF-nya itu yang ini. Ya, jadi volume benda yang tercelup di dalam fluida yang itu. Oke. Nah, kalau V gabus yang ini jadi keseluruhan itu V gabus. Ya. Terus, Bu, kalau V gabus berarti tetap V gabus, dia tidak ada nilai. Tapi VBF-nya berapa? VBF-nya, nah, ini yang muncul 1/4. Oke, kalau V gabusnya misalkan 5. Ya, yang munculnya 2, berarti yang tenggelamnya berapa? 5 kurang 2 kan, berarti 3. Sama halnya dengan ini. Jadi, VBF-nya itu V gabus dikurangi 1/4 V gabus. Ya, V gabus dikurangi 1/4 V gabus berarti 3/4 ya. Jadi 4/4 dikurangi 1/4 jadi 3/4. Jadi, volume benda yang tercelup itu 3/4 V gabus dari volume gabus. Ya, Ibu contohkan tadi, misalkan V gabusnya 5, yang munculnya 2, berarti yang masuk dalam airnya berapa? 5 kurang 2 kan 3. Oke. Jadi seperti itu konsepnya. Tinggal dimasukkan angkanya. Rho F-nya 1000, VBF-nya 3/4 V gabus. Rho gabusnya ditanyakan V gabus tetap V gabus. V gabusnya kita coret. Tinggal 1000 dikali 3 dibagi 4 sama dengan rho gabus. 1000 dikali 3, 3000 dibagi 4 rho gabus.
Berarti rho gabus sama dengan 3000 dibagi 4, 750 kg per meter kubik. Gampang ya. Nah, lanjut. Latihan. Nah, ada 2 ya biasa. Yang pertama, sebuah pompa hidrolik berbentuk silinder dengan luas penampangnya masing-masing 1 dan 4. Berapakah gaya yang dihasilkan penghisap besar jika di penghisap kecilnya 500? Ya. Nah, kalau misalkan 1 meter itu berarti A1. Ya kan yang kecil. 4 itu berarti A2. Tidak usah dirubah. Dia sudah meter persegi. Nah, penghisap kecilnya berarti F1-nya 500. Yang ditanya F2. Ibu ulangi lagi. A11, A2-nya 4. F1 500 yang ditanyakan F2. Rumusnya tadi ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gampang ya. Yang nomor 2. Apabila benda memiliki massa jenis 0,6 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam air dan memiliki volume benda yang terapung 40 cm kubik. Berapakah volume bendanya? Nah, kalau tadi masih dalam 3/4 ya. Kalau ini ibu jadi sudah nilai ya 40. Bu, itu dirubah nggak? Tidak usah, karena itu 0,6 gram per cm kubik, yang bawahnya juga cm kubik. Jadi tidak usah dirubah ke kilogram meter kubik. Nilainya sudah sama. Jadi nanti hasil akhirnya pun akan cm kubik volume bendanya ya. Ibu ulangi lagi. Massa jenis benda berarti rho bendanya 0,6 gram per cm kubik. Tidak usah dirubah. Masuk ke dalam air bervolume yang terapung. Nah, berarti volume yang terapung 40 cm. Oke, volume yang terapungnya 40. Kalau tadi kan 1/4. VB-nya kalau ini 40. Oke, 40 cm. Berapakah volume bendanya? Yang ditanya V bendanya. Oke, rumusnya sama kayak tadi. Ibu langsung aja ya. Rho fluida sama dengan V benda yang tercelup sama dengan rho benda V benda. Oke, rho fluidanya di sini karena ini air jadi tulis rho fluidanya itu 1 gram per cm kubik. Tulis ya. Ibu ulangi lagi. Rho fluidanya itu 1 gram per cm kubik. Ya, kalau tidak diketahui itu nilainya segitu kalau untuk rho air ya. Ibu ulangi lagi. Rho air itu 1 gram per cm kubik. Kalau dalam kilogram berarti 1000 kg per meter kubik. Kalau ini dalam gram per cm kubik berarti nilainya 1 gram per cm kubik. Oke, ulangi lagi. Rho bendanya 0,6 gram per cm kubik, rho airnya 1 gram per cm kubik. Yang terapungnya itu 40. Berarti Bu, VBF-nya berapa? Kalau di atasnya 40, volume bendanya yang ditanyakan volume benda berarti VB-nya ya. VB-nya berarti kalau yang tercelup VB dikurangin 40. Oke, ibu ulangi lagi. Volume bendanya itu VB. Ya, volume bendanya yang mengapung di atasnya 40. Berarti volume yang tercelup dalam fluida VB dikurangi 40. Ya, VB dikurangi 40. VB kurangi 40 itu apa, Bu? VBF-nya. V benda yang tercelup ke dalam fluida. VBF-nya itu V benda dikurangin 40. Oke, VBF-nya itu V benda dikurangin 40. Nanti kamu akan ketemu VB-nya. Ya, jadi nanti rho fluidanya 1 dikali VB min 40 sama dengan 0,6 dikali VB yang ditanya. Nanti VB dikumpulkan. Oke, dicoba dulu ya. Nanti kalau nggak paham boleh di WA ke ibu nanti ya. Kalau mudah-mudahan ibunya kadang-kadang suka dipegang anak juga ya, online anak. Jadi sebisa mungkin ibu untuk menjawab. Mudah-mudahan kalian mengerti. Oke, kalau nggak ngerti juga, kalau ibu ada waktu ntar ibu video kalau boleh. Oke, gitu aja dari ibu ya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.